Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan dalam video kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat, di mana di dalam pertemuan yang keempat ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama tentang sistem informasi manufaktur. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi manufaktur? Dikatakan merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan untuk pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi sistem informasi manufaktur ini adalah merupakan ya sistem informasi yang tujuan utamanya adalah membantu produksi gitu ya. Jadi bagaimana dari tahap awal produksi sampai dihasilkan produk akhir, baik itu berupa barang ataupun jasa gitu ya. Jadi itu penggambaran dari sistem informasi manufaktur. Nah, kemudian bagaimana dari model sistem informasi manufaktur ini sendiri gitu ya. Jadi model sistem informasi manufaktur ini memiliki input yang berupa sumber dari eksternal maupun internal. Jadi memang kebutuhannya itu bukan saja dari internal gitu ya. Nah, sumber internal ini berupa subsistem informasi akuntansi dan juga industri engineering. Sedangkan dari sumber eksternal itu berupa sistem intelijen manufaktur gitu ya. Jadi ini berupa subsistem dari luar perusahaan ataupun instansi itu sendiri. Nah, kemudian akan diolah di dalam sistem database dan akhirnya nanti akan menghasilkan output sistem berupa subsistem produksi, kemudian sistem persediaan, sistem kualitas, dan juga sistem biaya yang nantinya output dari sistem ini akan membantu pemakai di dalam proses produksinya, seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa istilah yang sering kali digunakan di dalam sistem informasi manufaktur, itu yang pertama adalah yang disebut dengan reorder point atau ROP, demikian ya, sering disebutnya gitu ya. Jadi reorder point ini merupakan suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali gitu ya. Jadi dari titik ini kemudian akan dijadikan sebagai landasan untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Material Requirement Planning atau sering disebut dengan MRP gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan material requirement planning ini, yaitu merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, gitu ya. Jadi ngomongin kebutuhan materialnya, nanti apa yang akan kita butuhkan, gitu ya. Jadi dari ordernya, forecast-nya, dari gudangnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti akan kita buat requirement planning dan akhirnya outputnya bisa berupa purchase order, berarti harus pesen barang gitu ya. Kemudian perencanaan terhadap material, kemudian perencanaan terhadap kerjanya, laporan-laporan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini semua berhubungan dengan perencanaan dari kebutuhan materialnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang disebut dengan Material Resources Planning atau sering kita sebut dengan MRP yang kedua gitu ya. Jadi, Material Resources Planning ini merupakan sebuah sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi
bukan saja penjadwalan tetapi juga operasi pada bengkel kerja gitu ya. Jadi di sini akan kita padukan antara jadwal produksi, kemudian tadi material resource planning-nya dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini akan ada manajemen yang lebih lengkap gitu ya. Nah, kemudian istilah yang keempat yaitu adalah yang disebut dengan just in time. Nah, apa itu yang disebut dengan just in time? Just in time ini adalah sebuah pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Jadi intinya di sini apa? Inti dari just in time ini menghindari adanya penumpukan barang seperti itu ya. Jadi jangan sampai barang itu terlalu banyak, kemudian gudangnya nggak muat, kemudian apalagi selain hal tersebut juga akan menyita banyak modal gitu ya untuk bahan baku. Jadi dengan just in time ini kita atur sedemikian rupa agar batasnya itu bisa di dalam batas minimal. Tetapi satu hal yang harus diingat, bahwa batasan ini harus menjamin kondisi persediaan baku itu dalam keadaan yang aman gitu ya. Jadi di sini juga ada space waktu, misalkan toleransi keterlambatan pengiriman, ya kita tetapkan berapa lama dan sebagainya. Intinya just in time ini adalah keadaan minimum tetapi tetap aman untuk produksi begitu ya. Lalu yang selanjutnya Computer Integrated Manufacturing. Nah, apa itu yang disebut dengan CIM? Di situ dikatakan merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien gitu ya. Jadi di sini Computer Integrated Manufacturing ini bagaimana pemanfaatan dari teknik komputer, bahkan bisa dikatakan juga teknik robot gitu ya, dan juga penggunaan dari kontrol mesin, di mana tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa mencapai tujuan dari proses produksi tersebut. Yang menjamin bahwa kualitasnya itu harus sesuai dengan standarnya gitu ya, berkualitas tinggi dan juga bisa menekan efisiensi. Nah, itu adalah tujuan dari Computer Integrated Manufacturing. Kemudian, bagaimana penggunaan dari komputer sebagai bagian dari sebuah sistem produksi fisik gitu ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan Computer Aided Design ya, atau sering kita sebut dengan CAD. Nah, apa itu? Itu merupakan sebuah sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur, misalkan mobil, kapal, pesawat, dan sebagainya. Jadi desainnya di sini itu menggunakan teknologi berbasis komputer. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah Computer Aided Engineering. Kalau tadi desainnya itu pakai komputer, kalau yang kedua ini dia dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe gitu ya. Jadi ya di sini dirancang bagaimana kita bisa melakukan analisa dengan semaksimal mungkin dengan prototipe yang seminim mungkin gitu ya. Jadi ini melihat lagi akan biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah prototipe itu tidaklah kecil gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah Computer Aided Manufacturing. Nah, apa itu? Itu merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang bisa kita gunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Jadi di sini komputer ini dimanfaatkan untuk melakukan pengontrolan gitu ya. Jadi
controlling bisa lebih mudah dilakukan dengan bantuan dari computer aided manufacturing ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pada proses planning-nya gitu ya. Jadi sistem ini digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi hal ini juga menentukan agar produksi ini memiliki satu alur yang tepat gitu ya. Jadi ada tahapannya dari tahap 1, kedua, ketiga, dari tahap ini kemana, selanjutnya kemana, apa prosesnya, apa hasilnya dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya robotik nih. Jadi kalau kita melihat mungkin di luar negeri gitu ya, sebuah sistem produksi yang sudah bisa dikatakan pemanfaatan robotik itu luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini kok kayaknya nggak ada manusianya gitu ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu bukti nyata bahwa ya sistem robotik ini bisa menggantikan sumber daya manusia gitu ya. Alat ini bisa digunakan secara otomatis untuk melaksanakan tugas tertentu di dalam sebuah proses manufaktur. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya sudah ada, tetapi nggak seperti yang ada di luar negeri gitu ya. Kemudian apalagi? Sistem informasi yang selanjutnya. Setelah manufaktur, kita akan belajar tentang sistem informasi pemasaran gitu ya. Jadi produknya tadi sudah jadi di dalam manufacturing, kemudian tugas selanjutnya yaitu adalah untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang telah dihasilkan. Nah, bagaimana caranya? Ini dia ya. Jadi, pemasaran ini apa? Pemasaran itu dikatakan merupakan kegiatan perorangan. Jadi bisa perorangan ataupun bisa dalam bentuk organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran di dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang dan jasa, juga gagasan gitu ya. Jadi ya itulah yang disebut dengan pemasaran. Tadi sudah ada produk, nah di sini kita jual, kita pasarkan gitu ya. Nah, kemudian pemasaran ini akan kita arahkan dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi pemasaran. Nah, apa itu sistem informasi pemasaran? Itu merupakan sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi kendala-kendala apa saja yang dihadapi gitu ya, masalah-masalah apa saja yang terjadi, itu kita bisa carikan solusinya melalui sebuah sistem informasi pemasaran. Nah, strateginya seperti apa? Ini dia. Jadi strategi di dalam pemasaran itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama yaitu adalah mengenai produknya, ya. Bagaimana produk yang kita hasilkan? Apakah memang merupakan produk yang saat itu memang benar-benar diinginkan oleh pasar, ya? Ataukah produk semacam apa? Produk yang sudah tidak diinginkan pasar dan sebagainya. Ini juga akan membuat strategi terhadap pemasaran kita juga berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, promosinya gitu ya. Jadi target pengiklanan yang akan kita lakukan itu seperti apa? Ya, sasarannya seperti apa, kelasnya seperti apa dan sebagainya. Itu kita rancang di dalam promosi. Lalu yang ketiga, price, harganya nih dia. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap pemasaran gitu ya. Terkadang cuma beda Rp500 tetapi ya lebih baik ke toko sebelah ya gara-gara Rp500 tadi gitu ya. Nah, makanya di dalam penetapan keputusan harga itu harus benar-benar sangat memperhatikan
banyak aspek gitu ya, terutama pengaruhnya terhadap pemasaran yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah place, tempatnya, jaringan distribusinya dan sebagainya. Itu juga harus kita lihat gitu ya. Kemudian informasi pemasaran apa yang kita perlukan ya? Yang pertama yaitu adalah produk yang dijual. Apa produk yang kita jual? Itu harus jelas segmennya seperti apa. Bahkan kita juga harus tahu tentang produk-produk dari kompetitor kita. Kelemahan mereka apa, kelebihan mereka apa, kelemahan produk kita apa, dan juga kelebihan produk kita apa. Sehingga kita akan tahu dengan pasti apa perbedaan antara produk yang kita jual dengan produk-produk dari kompetitor kita. Kemudian yang kedua yaitu mengenai cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan. Nah, ini ngomongin yang tadi, bagian promosi, bagaimana caranya. Apakah mau lewat surat kabar misalkan, ataukah iklan di TV misalkan ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira yang cocok yang mana, yang sesuai dengan budget, yang sesuai dengan sasaran market kita, dan sebagainya, itu yang mana. Maka harus ditetapkan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, lokasi atau tempat menjual dari produk kita. Nah, ini harus ditetapkan nih, produknya apa, kemudian lokasi yang tepat itu di mana. Misalkan apa? Produk kita adalah menyasar segmen anak sekolah, seperti itu ya. Makanya kita cari tahu nih, lokasi yang banyak anak sekolah itu di mana, gitu ya. Kemudian harga produk, termasuk harga dari kompetitor. Nah, ini dia penetapan harga dari produk tadi. Kita tahu harganya berapa, kemudian kita akan cari tahu harga dari kompetitor kita. Sehingga kita bisa membandingkan harganya bedanya di mana, kemudian kita bisa menjelaskan perbedaan tersebut itu karena apa, demikian ya. Jadi kita bisa meyakinkan pelanggan untuk bisa menggunakan produk yang kita jual, gitu ya. Nah, kemudian penelitian pemasaran. Nah, ini dia. Jadi penelitian pemasaran ini memang kita perlukan untuk apa? Untuk bisa mendukung operasional dari pemasaran, untuk bisa mempelajari tujuan dari pemasaran tersebut apakah tercapai ataukah tidak gitu ya. Jadi dari pemasaran yang kita lakukan, kemudian di sini kita pelajari apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Kemudian apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Kemudian kita lakukan sebuah analisa. Nah, analisa di sini tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan efisiensi dari pemasaran yang kita lakukan. Kira-kira tepat sasaran ataukah tidak, kekurangannya apa, kelebihannya apa, untuk kedepannya kita bisa melakukan perbaikan seperti apa, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam penelitian yang kita lakukan, nah salah satu hal yang merupakan kebutuhan pokok di dalam penelitian itu adalah yang disebut dengan data, gitu ya. Nah, data ini sendiri kita bisa penuhi dari data primer ataupun data sekunder. Apa itu data primer? Data primer ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan, gitu ya. Jadi cara pengumpulannya seperti melalui survei, wawancara, pengamatan, dan juga pengujian secara terkendali, gitu ya. Nah, kemudian data yang kedua yaitu adalah sebuah data yang disebut dengan data sekunder. Apa itu data sekunder? Yaitu merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi pihak lain yang telah mengumpulkannya, kemudian kita akan menggunakan data tersebut. Nah, bagaimana cara mereka mengumpulkan data tersebut? Bisa dari hasil dari surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Jadi sifat dari data sekunder ini adalah open gitu ya.
terbuka untuk umum, jadi semua orang bisa tahu data ini. Berbeda dengan data primer ini ya sifatnya adalah lebih ke private gitu ya. Nah, terserah mau mana yang lebih cocok gitu ya. Kemudian, apa saja yang merupakan bagian dari sistem informasi pemasaran? Yang pertama, yaitu ada yang disebut dengan riset pemasaran atau marketing research. Nah, marketing research ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan juga analisa semua data pelanggan dan calon pelanggan. Jadi di sini kita akan mencari tahu gitu ya, baik itu yang sudah berupa pelanggan kita ataupun calon pelanggan. Nah, kita mencari tahu dengan detail, kemudian melakukan analisa mengenai karakteristik-karakteristik dari pelanggan dan juga calon pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai informasi pemasaran. Nah, informasi pemasaran ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, analisa semua data perusahaan dari kompetitor yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan juga data dari produsen kepada konsumen. Jadi kita lihat di sini perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak mana saja itu yang menjadi kompetitor kita. Kemudian kita mencari tahu informasi sedetail mungkin, sebisa mungkin gitu ya, dari kompetitor tersebut. Tujuannya apa? Ya tujuannya dengan informasi yang kita ketahui sebanyak mungkin, maka kita akan bisa mengetahui lebih banyak dasar sebagai satu pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pemrosesan transaksi. Jadi dari pemrosesan transaksi ini berupa sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan gitu ya. Jadi dari operasional sehari-hari dilakukan transaksi. Nah, ini akan kita hitung-hitung dalam hitungan akuntansi gitu ya. Terjual berapa, laba berapa, untung berapa dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu adalah peramalan penjualan. Nah, apa itu peramalan penjualan? Peramalan penjualan ini adalah berhubungan untuk jangka ke depannya gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui oh kira-kira penjualan ke depan itu dengan dengan ritme yang seperti ini, dengan sejarah dari penjualan sebelumnya seperti ini, maka peramalan untuk penjualan kita ke depannya adalah demikian, gitu ya. Jadi peramalan penjualan ini bisa kita gunakan sebagai satu gambaran, gitu ya, untuk beberapa langkah ke depannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam materi pertemuan keempat ini. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tetap sehat, tetap semangat.